Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, sebelumnya saya berdoa agar kalian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti pelajaran yang saya berikan dalam rekaman video yang saya buat melalui pembelajaran pada pertemuan kedua ini. Untuk pertemuan kedua ini, kita akan mencoba mengenal bahasa pemrograman. Yang kita akan ambil adalah bahasa pemrograman Pascal. Dan ini juga digunakan ketika nanti adanya OSN atau Olimpiade Sains Club yang dilaksanakan oleh seluruh SMA di DKI Jakarta. Nah, kalian sudah punya dasarnya dan nanti akan ada perwakilan untuk mengikutinya. Baik, pada pertemuan kedua ini mengenal bahasa pemrograman Pascal, saya akan coba tampilkan. Saya ambil poin-poinnya saja, karena nanti ini akan saya videokan di YouTube. Kemudian juga nanti akan saya berikan materinya di Google Classroom dan di WhatsApp. Pengantar bahasa Pascal. Pascal ini merupakan satu compiler yang sangat terkenal untuk bahasa pemrograman. Ya, ini ketika saya kuliah ini masuk ke dalam mata kuliah di semester 2. Nah, sekarang ini bahasa pemrograman diajarkan di kelas 10 melalui mata pelajaran informatika. Pascal ini dirancang oleh Profesor Niklaus dari Zurich, ya, dari Swiss. Dimana nama Pascal ini diambil dari seorang tokoh sebagai penghargaan, yaitu ahli matematika dan filosofi terkenal abad 17 dari Prancis yang bernama Blaise Pascal, yaitu dari 1623 sampai 1662. Saya poinnya saja supaya tidak terlalu banyak. Nah, kemudian Profesor Niklaus memperkenalkan compiler bahasa Pascal pertama kali di komputer pada tahun 71. Ya, kemudian memperkenalkan pemrograman yang terstruktur. Di mana kelebihan dari bahasa Pascal adalah yang pertama, merupakan salah satu program yang terstruktur. Yang kedua, program dapat terdiri dari blok-blok yang kecil. Kemudian selanjutnya dipakai untuk membuat blok yang lebih besar secara keseluruhan, membentuk program kerja. Yang ketiga, permasalahan dapat dipecah-pecah menjadi bagian yang kecil sehingga mudah dikodekan dan dipahami. Yang keempat, logika program mudah dipelajari dan kesalahan program mudah ditelusuri. Dan yang kelima, program mudah dimodifikasi tanpa menimbulkan efek samping terhadap bagian lain. Perintah dasar pemrograman Pascal. Di sini statementnya adalah bagian ini diawali dengan kata cadangan yang bernama begin dan diakhiri dengan n titik. Ya, jadi begin dan end titik itu sudah jadi satu kesatuan. Ketika di awal begin, maka di akhirnya ada end titik. Itu yang pertama. Yang kedua, pada dasarnya program Pascal ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian judul program, ada bagian definisi dan deklarasi, kemudian ada bagian pernyataan utama program. Nah, ini
struktur daripada komponen program Pascal. Yang pertama, judul program, dimana judul program ya, ini ada program titik-titik, ini berarti program apa judulnya yang kamu buat. Misalnya contoh program sederhana titik koma. Kemudian ada bagian yang kedua, yaitu bagian deklarasi. Nah, ini yang nanti kamu akan pelajari satu persatu, apakah itu use-nya, label, konstantanya, type-nya atau tipe, part, prosedur, dan function. Kemudian ada yang ketiga, yaitu bagian utama program, yaitu begin, statement atau pernyataan nanti yang akan kamu buat, kemudian end titik. Nah, ini struktur dasar daripada bahasa pemrograman dan logika menggunakan Pascal. Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi terdiri dari huruf angka dan apostrof tanda kutip, kemudian ada underscore. Yang kedua, pengenal harus diawali dengan huruf, selanjutnya bisa berupa huruf angka atau tanda garis bawah. Ini syaratnya nih. Yang ketiga, tidak boleh ada spasi. Yang keempat, panjang yang akan dikenali hanya 63 karakter pertama saja. Yang kelima, kata cadangan atau reserve word, yakni program, variabel, var, begin, end, konstanta, array, dan lain-lain. Kemudian tipe data di dalam Pascal secara umum ada 3. Yang pertama, tipe data standar, yaitu integer, bilangan bulat 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian real, bilangan pecahan 0,25, 2,5, dan seterusnya. Yang C, karakter, huruf atau karakter A, B, C, dan seterusnya. String, kalimat atau kumpulan karakter, misalnya komputer, Pascal, dan lain sebagainya. Kemudian yang E, boolean, yaitu pilihan true atau false, betul atau salah. Kemudian ada lagi tipe data terstruktur, yaitu array, deretan data yang memiliki tipe yang sama. Set, kumpulan dari komputer yang menjadi satu kesatuan. Record, deretan data yang memiliki tipe yang berbeda. Kemudian file, kumpulan urutan komponen yang memiliki tipe yang sama. Kemudian deklarasi tipe diawali kata cadangan. Tipe diikuti identifiernya sama dengan koma. Tipe data diakhiri dengan titik koma. Contoh, tipe pecahan sama dengan real, titik koma. Kemudian pernyataan masukan. Memasukkan data. Wah, ini nanti. Pernyataan masukan. Memasukkan data. Cara yang paling banyak digunakan untuk memasukkan data adalah dengan cara mengetikkannya lewat keyboard. Bahasa Pascal menyediakan prosedur untuk memasukkan data dengan read dan return. Apa perbedaannya? Kalau read digunakan untuk memasukkan data per baris. Artinya setelah Anda menekan enter maka akan ganti baris. Sedangkan prosedur read tidak ganti baris, masih dalam baris yang sama. Kemudian ada lagi write dan return. Perbedaannya apa? Kalau write ini menampilkan hasil tanpa ganti baris, dan tampilan berikutnya akan disambung dalam baris yang sama. Sedangkan write digunakan untuk menampilkan tampilan per baris, akan ganti baris untuk tampilan berikutnya. Nah, ini contohnya, kita bisa lihat contoh write dan return. Jadi mungkin untuk hari ini
Kita akan contoh bahasa pemrogramannya itu write dan write learn dulu. Nah, di sini kamu bisa lihat program standar. Ya. Kemudian use WinCRT, ini rumus nih. Ya. Kemudian begin, end, titik. Kemudian write, ini pernyataan. Tadi masuk ke dalam statement yang sudah disebutkan sebelumnya. Tetap semangat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.